Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Faye Nizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab, dan tauhid. Dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang, masih banyak dari kita yang salah dalam memahami dan juga mempraktekannya. Seperti biasa, saya tidak sendiri, hari ini sudah hadir bersama saya di studio, ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kiai? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan tentunya bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, silakan Anda kirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Ustadz melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baiklah, bahasan pertama kita adalah terkait rahasia waktu. Nah, ini terkait rahasia waktu Kiai. Kenapa dalam Al-Quran Allah itu sering bersumpah atas nama waktu, ya, seperti demi masa, kemudian demi waktu duha, demi waktu malam gitu ya Kiai ya, dan juga demi waktu subuh. Nah, apa makna dibalik sumpah Allah itu Kiai? Apa yang perlu kita perhatikan? Yang pertama yang perlu diingat bahwa Allah itu kalau bersumpah memang selalu mengaitkan dengan makhluknya. Tetapi kalau seperti kita makhluk, itu kalau bersumpah harus dengan Allah. Nah, ini kata ulama mengandung banyak makna. Ada ulama yang mengatakan bahwa sumpahnya Allah dengan menggunakan makhluknya kayak waktu, kayak matahari, kayak bulan, itu sebetulnya dalam konteks bahasa Arab yang namanya al-idhofah. Idhofah itu menggabungkan dua nama. Ya, misalnya ada nama Muslim, ada nama Indonesia. Ini kan dua nama nih. Kemudian saya gabungkan nih, Muslim Indonesia. Ini namanya idhofah. Yang satu jadi mudhof, yang satu jadi mudhof ilaih. Ini dalam tata bahasa Arab. Nah, kalau ada kata-kata Muslim Indonesia, maka dia sedang mengkhususkan ini. Berarti bukan Muslim secara umum, tapi Muslimnya orang Indonesia. Misalnya ada handphone. Handphone itu nama. Kemudian isim dalam bahasa Arab. Kemudian ada nama Faiz. Saya gabungkan nih, misalnya HP Faiz. Maka ini bukan HP-nya semua orang. Ini HP milik saya. Mengandung kata-kata milik, mengandung kata-kata tempat misalnya. Kayak Muslim Indonesia, atau dulu NU pernah mempopulerkan istilah Islam Nusantara. Itu kan maksudnya Islam di Nusantara. Maka ada ulama berpandangan bahwa ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, itu asal katanya ada kata-kata Rabbun. Ada kata-kata Tuhan. Jadi kalau misalnya wadduha, itu sebetulnya warabbud duha. Warabbid duha. Demi Tuhannya waktu duha. Kalau wasyamsi berarti warabbis samsi. Demi Tuhannya matahari. Nah, kalau kita menganut mazhab ini, maka pertanyaan ini tidak memiliki konteks dengan apa yang harus kita jawab. Karena sebetulnya di situ Allah sedang bersumpah dengan Allah sendiri, tetapi dikaitkan dengan ciptaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dikaitkan mengapa Allah bersumpah dengan makhluknya. Kita ini kalau bersumpah kan harus dengan Tuhan. Kenapa dengan Tuhan? Karena Tuhan itu yang paling mulia dalam hidup kita. Tuhan itu yang paling penting dalam hidup kita. Maka ketika Allah yang mau bersumpah ini dibalik. Menggunakan sesuatu yang paling penting, paling berharga itu buat kita. Makanya Allah tuh bersumpah dengan matahari. Bukan dengan lampu listrik. Karena kita boleh kehilangan lampu listrik, tapi kita nggak boleh kehilangan matahari. Dan yang bisa menciptakan matahari itu hanya Allah. Allah ketika bersumpah misalnya dengan siang dan malam. Kita bisa membuat terang dan kita bisa membuat gelap. Tapi kita tidak bisa membuat terang yang sejati dan kita tidak bisa membuat gelap yang sejati. Itu hanya ada pada malam dan siang. Malam dan siang itu penting buat kehidupan, itu memberikan keindahan dalam kehidupan. Oleh karena itu pertanyaan tadi itu menemukan korelasinya. Mengapa Allah bersumpah dengan waktu? Karena waktu itu adalah sesuatu yang paling penting dalam hidup manusia. Kita bisa kehilangan uang, kita bisa kehilangan ilmu,
tapi kita tidak boleh kehilangan waktu. Uang bisa dicari, tapi waktu yang sudah terlewat itu tidak mungkin kembali lagi. Kita kadang-kadang punya uang banyak Mbak Eva, habis itu bisa kita cari. Tapi ketika saya bercermin tadi pagi, kok ubannya udah banyak ya. Saya lihat foto saya ketika saya masih SD, ketika masih SMA misalnya. Saya kepengen kembali ke masa-masa itu. Nggak bisa. Maka Allah bersumpah dengan waktu itu untuk mengingatkan manusia. Waktu itu adalah makhluk ciptaan Allah. Ketika dia diciptakan oleh Allah, misalnya pagi hari tadi, maka dia menyapa saya itu dalam hadis itu. Faiz, ana khalqun jadid. Saya ini ciptaan yang baru. Baru Allah ciptakan jam 7 pagi hari Selasa. Jam 7 pagi hari Senin, jam 7 pagi hari Jumat. Itu kan baru buat saya. Kata dia, kata waktu ini, ana khalqun jadid. Wa ala amalika syahid. Dan saya akan menyaksikan loh. Dari setiap waktu yang terlewatkan, itu ada yang harus saya pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah. Dan saya ini kalau sudah berlalu, tidak akan pernah mungkin kembali lagi. Maka kata waktu tadi, gunakanlah saya Faiz pada amalan, pada kreativitas yang bisa membahagiakanmu kelak di akhirat. Maka Allah bersumpah dengan waktu tadi. Nah, kalau ada waktu-waktu khusus misalnya tadi ada wadduha, kemudian malam, kemudian waktu subuh, apakah kemudian ada yang misalnya kita spesifik? Urut saja dari yang Mbak Eva sebut tadi duha. Duha itu seperti waktu duha. Wadduha walaili idza saja. Itu menarik loh. Surah Ad-Duha itu dulu turunnya itu agak lambat. Jadi ketika surah tertentu turun dalam Al-Quran, setelah itu nggak turun-turun lagi wahyu itu. Maka orang-orang musyrik di Mekah itu bilang, Nabi Muhammad tuh sudah ditinggal sama Tuhannya. Tuh nggak ada lagi wahyu yang turun. Maka Nabi Muhammad tuh bersedih loh. Karena wahyu itu kan dari Allah, tidak bisa Nabi mengada-ngada. Ketika rentang waktunya panjang, maka orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi itu membuli Rasulullah. Maka turun surah Ad-Duha. Kata Allah, Wadduha. Ini ada sinar matahari, hangat, menerangkan, menyehatkan. Itu sinar matahari waktu duha. Tapi ingat loh, walaili idza saja. Habis duha ini pasti ada kegelapan. Tapi hidup itu memang harus seperti itu. Tidak mungkin selamanya terang. Dan tidak mungkin selamanya gelap. Ini kan refleksi hidup kita. Mbak Eva kalau lagi ditanya sama saya, Mbak Eva gimana kabarnya? Terang. Itu karirnya lebih bagus. Tapi saya tanya, mudah-mudahan nauzubillah hanya sekedar contoh. Mbak Eva apa kabarnya? Gelap Pak. Kenapa? Ini macet. Lah, tapi hidup kan begitu. Tidak mungkin kita terang terus dan tidak mungkin kita gelap terus. Ketika ada kegelapan, itu bukan berarti akhir dari segalanya. Di balik yang gelap itu akan ada cahaya. Tapi setelah Anda mengalami cahaya yang terang, siap-siap. Tidak mungkin karir Anda akan naik mulus terus. Ada jatuhnya. Maka di situ Allah bersumpah dengan Ad-Duha agar orang mengerti kalau dia sedang sakit itu bukan berarti hancur. Di balik yang sakit akan ada sehat, di balik gelap akan ada terang. Itu makna sumpah Allah. Oke, baiklah, menarik sekali Kiai. Tapi kita harus break dulu, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Dan pemirsa, pada segmen selanjutnya kita akan sama-sama ini membahas tentang mohon maaf ini masalah hukum masturbasi. Kita akan temukan jawabannya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Gapai Kemuliaan. Kami akan kembali sesaat lagi.